Shalom, selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat sekali, yang saya percaya sangat memberkati bagi kita semuanya. Kita berdoa sebelum dengar firman, mengucap syukur Bapa di surga, hari yang Kau beri bagi kami begitu baik, sangat baik. Siaplah kami mau mendengar firman Allah yang hidup dan dahsyat, yang bisa mengubah cara berpikir kami. Dan untuk kami meresponi kebenaran firman Allah, Roh Kudus memakai mengurapi kami semua. Berbicaralah Engkau ya Roh Kudus melalui hamba-Mu. Kami boleh mengerti rencana Allah, kebenaran firman Allah yang luar biasa. Dalam nama Haleluya. Amin. Pembacaan firman Allah kita pada hari ini, saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Sekali lagi, Kristus pun telah menderita dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Murid-murid, setiap orang yang percaya mengikuti jejak mengenai apa? Teladan penderitaan. Dalam konteks ini kita akan perhatikan teladan penderitaan apa ini. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Wow, teladan. Yesus memang tidak berbuat dosa. Tapi saudaraku dalam Tuhan, yang perlu kita perhatikan di sini, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini teladan. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Inilah teladan. Caci maki, tidak balas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Inilah teladan. Yesus tidak mengancam ketika dia menderita, dianiaya, disiksa, diludahi, segala hal yang dibuat sama dia, sampai dipakukan pada kayu salib, digantung di atas kayu salib, dimakotai duri, lambungnya ditombak. Tidak mengancam Yesus Tuhan kita. Tetapi ia yang menyerahkan kepada dia, ia menghakiminya dengan adil. Dia tidak suka menghakimi. Ini jadi teladan. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Hidup untuk kebenaran. Mengapa? Karena Yesus telah mati bagi dosa kita. Sebab dahulu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berada di tangga naik tempat wisata Malalayang 1 Barat, dekat perumahan CHT. Saya memilih tempat ini karena saya ingat dan merenungkan bagaimana Yesus dengan segala penderitaannya, dia naik ke Bukit Golgota. Dia naik ke Bukit Golgota. Saya ini ada di tangga-tangga untuk naik di satu bukit Malalayang 1 Barat di Manado, saudara, dekat perumahan CHT. Di sini saya merenungkan bagaimana penderitaan Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Dia lakukan ini demi kepentingan, demi keselamatan kita. Saya beri tema teladan penderitaan Kristus. Yesus mau supaya kita mengikuti teladan dia. Tapi saya ajak kita perhatikan apa yang kita ambil teladan di sini. Kita teladani agar supaya kita pada mulut kita tidak ada tipu, saudaraku dalam Tuhan. Ya, barangkali selama ini mungkin kita sering menipu untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian tidak ada caci maki. Ini yang perlu kita teladani. Tidak balas caci maki, saudaraku dalam Tuhan. Mungkin dia lagi menderita. Dia dipukul dia pada waktu dia naik di Bukit Golgota. Oh, saudaraku dalam Tuhan. Ada yang mudah memaki-maki sama dia, tapi Yesus hanya diam saja. Haleluya. Bahkan dia tidak mengancam, saudara.
Dia tidak menghakimi bagaimanakah pengalaman hidup kita. Sadar ataupun tidak, pribadi kita melakukan hal ini, saudaraku, dalam Tuhan. Tetapi berita baiknya di sini apa, saudaraku? Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Dosa penipu, dosa caci maki, dosa yang suka mengancam, doa yang suka menghakimi. Barangkali itu pernah kita lakukan ataupun sementara. Tetapi hari ini saudara, kita dengar berita baik. Sesungguhnya dosa-dosa seperti ini Tuhan Yesus sudah pikul pada tubuhnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berterima kasih. Sesuatu mari kita imani ini. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seharusnya kita yang harus memikul segala dosa kita. Seharusnya kita yang harus disalib. Tetapi dia ganti posisi kita, saudara. Yesus dengan rela menyerahkan dirinya. Dia kalau tidak menyerahkan diri tidak bisa ditangkap. Karena dia penuh kuasa. Punya wibawa, yang punya otoritas yang hebat. Tetapi demi kepentingan kita semuanya. Dosa-dosa yang tadi, saudaraku, dalam Tuhan, dalam konteks ini, Yesus sudah pikul. Haleluya. Untuk apa, saudaraku, dalam Tuhan? Kita sudah memperingatkan Jumat Agung kemarin. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Bukan hidup lagi caci maki. Saudara, bukan hidup lagi dalam penipuan. Bukan hidup dalam mengancam, menghakimi. No, tidak. Tetapi hidup untuk kebenaran. Karena darah Yesus sudah membenarkan kita. Dibenarkan dengan luar biasa, saudara, dengan cuma-cuma. Ini suatu pengorbanan Yesus. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dan firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya, luka-luka pada tubuhnya kamu telah sembuh. Saudaraku dalam Tuhan, menurut para medis, orang itu kadang-kadang dia sakit karena ada sesuatu yang dia suka balas. Dia suka mengancam tadi, tapi tidak dia bisa lakukan. Ya, dia mau suka menipu sesuatu, dia tidak. Akhirnya orang itu pada sakit, saudara. Karena apa? Ini suatu gangguan dalam mentalnya dan pada tubuhnya dia mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit karena kesalahan dan dosa ini. Firman Allah berkata, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkanmu. Anda yang mendengarkan berita firman Allah ini, doa saya di dalam nama Yesus Tuhan, engkau akan mengatakan hal-hal yang baik, tidak caci maki. Saya katakan di dalam nama Yesus, segala roh-roh iblis yang menunggangi di belakang daripada segala caci makian itu, segala penipuan itu, segala kesukaan untuk menghakimi dan membalas, di dalam nama Yesus hari ini Roh Allah, Roh Kudus akan menolong engkau, mengubahkan engkau akan hidup dalam kebenaran. Saya katakan di dalam nama Yesus Tuhan, terjadi bagimu, tidak ada perkara mustahil. Percayalah, Yesus Tuhan di dalam kehidupanmu dengan pekerjaan Roh Kudus akan mampu lakukan itu, asalkan kita membuka hati, kita mau, maka kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya, haleluya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang terakhir dikatakan, marilah kita kembali kepada gembala kita yang baik. Tadinya kita sesat dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan, sudah jalan salah, tetapi sekarang kita kembali kepada Yesus Tuhan, gembala pemelihara jiwa kita. Mari saudaraku dalam Tuhan, kita kembali sungguh-sungguh sama Dia. Kita alami gembala kita yang baik. Kita akan dituntun. Kita akan mengalami suasana yang luar biasa, keberkatan Tuhan dari gembala kita yang baik. Kita dipersiapkan untuk hal-hal yang baik. Terima kasih saudara boleh dengar kebenaran firman Allah ini. Saya berdoa, mengucap syukur Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah, teladan Yesus, teladan penderitaan Kristus Tuhan kami. Kami jalani hidup dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi hari ini kami sudah dengar firman Allah. Kadang-kala kami sudah menderita, dan kami juga turut menderita ketika kami dicaci maki, ketika kami orang lain menipu kami, ada orang yang mungkin mengancam dan seterusnya. Ada penderitaan yang kami alami, tetapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sudah menanggung semuanya ini, segala penderitaan, segala dosa kami Tuhan sudah tanggung. Hari ini Tuhan, kami mau hidup untuk kebenaran. Tuhan inginkan, lihatlah kami Tuhan, mulai hari ini kami hidup untuk kebenaran firman Allah, untuk hal-hal yang benar. Tuhan, kami menjadi sarana kebenaran bagi orang lain. Dan mulai hari ini kami mau kembali sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan, pemelihara jiwa, pikiran, perasaan, hati kami ini, pikiran, perasaan, kehendak kami ini, kami mau taruhkan kepadamu, gembala kami yang baik di hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati kita semua.
semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bagaimana kak? Kembali ya.